Waktu itu, pendekar yang mereka sewa menghancurkan tubuh Tuan Pria Mitra dengan ilmu rengka gunung. Itu yang kalian minta? Ya. Baik. Sekarang kalian aku beri tugas. Kalian cari di mana tempat persembunyian Jayadipa. Baik Tuan Pati. Kasmala, calo Malam itu di markas Jayadipa, Sudawirat yang sedang tidur pun merasakan jeritan dan panggilan Lokahita yang sedang kesakitan karena akan melahirkan anak mereka. Ia pun menjadi gelisah dan terbangun mendengar suara istrinya tersebut. Memang, di Bukit Cermai, di sebuah gubuk kecil milik Uyut Sawega, Lokahita sedang berjuang melahirkan anaknya yang dibantu oleh sang Uyut sendiri. Tarik napasmu dalam-dalam, Ita. Ayo. Bibi! Bibi! Tiba-tiba saja, Sudawirat pun melihat Bahadur dan Kasmala terbang di udara. Mereka pun menuju tempat tersebut. Sudawirat pun bersembunyi di balik pohon untuk mengamati apa yang akan dilakukan oleh dua penyihir jahat tersebut. Ketika Bahadur dan Kasmala sedang mengamati markas Prabu Jayadipa, dari belakang mereka tiba-tiba muncul Sudawirat yang langsung menanyakan keberadaan mereka di tempat tersebut. Aku yakin ini tempat para pemberontak yang dikatakan Kipati Begananda. Hei! Mau apa kalian? Mereka pun kemudian segera bebarengan menyerang Sudawirat. Namun hal tersebut hanya terjadi sebentar saja karena Bahadur dan Kasmala pun kemudian memanggil siluman-siluman peliharaannya, sehingga Sudawirat pun kini menghadapi siluman-siluman buruk rupa tersebut. Sudawirat pun kemudian langsung mengeluarkan ajian rengka gunungnya yang kemudian dapat menghancurkan siluman-siluman tersebut. Setelah itu, Sudawirat sudah tidak lagi melihat keberadaan Bahadur dan Kasmala di tempatnya. Melihat ada Pangeran Indrabrata menuju tempat tersebut, Sudawirat pun kemudian mengatakan bahwa ia baru saja menghabisi siluman-siluman anak buah dua orang penyihir yang ia sendiri sudah 2 kali ini menghadapinya. Sudawirat pun curiga bahwa 2 orang tersebut adalah mata-mata Mahisa Tunggal yang bertugas mencari tahu keberadaan mereka. Makhluk yang terbakar itu anak buah mereka. Jangan-jangan mereka telik sandi dari Sawo Pitu untuk mencari tahu tempat persembunyian Gusti Prabu. Keesokan harinya, Prabu Jayadipa beserta seluruh bawahan dan pasukannya pun bersiap untuk meninggalkan markasnya tersebut karena mereka merasa tempat mereka telah diketahui oleh musuh sehingga mereka harus cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut sebelum pasukan musuh datang menghancurkan mereka. Di sisi lain, lihat Sudawirat sedang merenungi panggilan Lokahita semalam. Ia pun takut kalau terjadi sesuatu pada istrinya yang telah lama ditinggalkannya dalam keadaan mengandung anaknya. Ia pun kemudian berencana untuk mengunjungi istrinya tersebut ke Gunung Ciremai setelah Prabu Jayadipa pindah ke tempat yang baru. Dia sedang hamil. Jadi, mungkin kalau Gusti Prabu dapat tempat persembunyian yang baru, saya akan minta izin pada beliau untuk menjenguk istri saya. Di dalam kedaton Sawip itu, terlihat Kasmala dan Bahadur sedang melaporkan tugas mereka untuk menemukan tempat persembunyian Jayadipa. Di sana juga ada Pria Mitra dan Senopati Diwangkara. Kasmala dengan bangganya membeberkan bahwa mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Jayadipa. Bahkan mereka pun mengatakan sempat bentrok dengan Sudawirat, pendekar sakti yang memiliki ajian rengka gunung. Mereka pun dengan bangganya mengaku bahwa sanggup untuk mengimbangi ilmu Sudawirat.
mereka tidak menyadari bahwa justru dengan bercerita demikian, mereka malah menampakkan kebodohannya. Dengan adanya bentrok dengan Sudawirat, itu artinya bahwa musuh telah mengetahui kalau mereka mengetahui tempat persembunyiannya, sehingga komplotan Jayadipa akan segera pindah dari tempat tersebut. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menceritakan mereka punya pendekar yang sangat sakti? Kamu tidak usah unjuk kehebatan Ki Kasmala. Tugas kalian adalah memata-matai, mencari persembunyian mereka. Mereka pasti curiga bahwa tempat persembunyian mereka sudah diketahui musuh. Malwapati, di mana Prabu Angling Dharma sedang membicarakan tentang Bahadur bersama Batik Madrim, Suliwa dan Ratri Pramudita. Angling Dharma pun kemudian mengutus Ratri ditemani Bongo untuk pergi ke kerajaan Sawopitu yang bertugas untuk memata-matai Bahadur dan Kasmala yang menurut kabar angin mereka sedang berada di negeri tersebut. Harus ada yang mengawal. Tapi bukan dengan Suliwa. Karena mereka sudah mengenal Suliwa. Jadi? Kalau saya diizinkan, Gusti, saya minta ditemani oleh Bongo. Hah? Bongo? Saya setuju. Keesokan harinya, ketika Ratri dan Bongo telah berada di kota Raja Sawopitu, mereka pun melihat ada Bahadur dan Kasmala yang sedang berada di sekitar area pasar kota raja tersebut. Mereka pun mengamati tingkah laku Bahadur dan Kasmala dari jauh. Sedangkan Bahadur sendiri pun tiba-tiba mengatakan kepada Kasmala bahwa ia seperti mencium hawa orang Malwapati di tempat tersebut. Aku mencium ada hawa orang Malwapati. Aku kenal sekali hawanya. Bahadur pun kemudian menunjuk Ratri dan Bongo yang hendak berlalu dari tempat tersebut, sehingga mereka pun harus bertarung melawan Bahadur dan Kasmala terlebih dahulu. Namun nasib apes pun menimpa mereka, karena setelah itu mereka harus ditangkap oleh para prajurit Sawopitu karena dianggap sebagai mata-mata Prabu Jayadipa. Mereka pun dibawa ke hadapan Senopati Diwangkara di Kedaton Sawopitu. Di hadapan Senopati Diwangkara, Ratri dan Bongo pun mengaku utusan dari Prabu Angling Dharma yang bertugas untuk mengetahui tempat persembunyian Bahadur dan Kasmala. Namun, Diwangkara tidak mau percaya begitu saja. Ia pun memaksa mereka untuk mengaku bahwa mereka adalah utusan Prabu Jayadipa. Beruntung kemudian datang pria mitra yang pernah mengenal Bongo di Malwapati. Saya kenal sekali dengan orang ini, Tuan. Tidak mungkin dia berbohong. Kami diberi tugas Gusti Prabu Malwapati untuk mencari 2 tukang teluh yang sudah menyakiti dan hampir Gusti Prabu. Di sisi lain, Bahadur dan Kasmala pun dengan liciknya melaporkan kepada Patih Megananda bahwa kedua orang Malwapati tersebut adalah utusan Prabu Jayadipa, sehingga sang patih pun kemudian memerintahkan Diwangkara untuk menangkap mereka yang masih berada di Wisma Tamu. Saya lihat sendiri. Mereka adalah pendekar yang ada di hutan dekat air terjun itu, Tuan Patih. Sementara itu, pria mitra sedang mengungkapkan kebimbangannya kepada Ratri dan Bongo karena ia sendiri belum tahu pasti siapa sebenarnya yang benar antara Prabu Mahesa Tunggal atau Prabu Jayadipa. Ia pun hanya berpatokan pada Sudawirat yang selalu membela pemberontak, sehingga ia merasa harus membantu Prabu Mahesa Tunggal. Sebenarnya saya juga bingung. Siapa yang benar? Prabu yang baru di sini atau Prabu Jayadipa yang melarikan diri ke hutan? Namun, sebelum selesai mereka berbicara, tiba-tiba berdatangan prajurit yang dipimpin langsung oleh Diwangkara dan Megananda sendiri yang bertujuan untuk menangkap Ratri dan Bongo. Melihat semua itu, pria mitra pun sekali lagi menegaskan bahwa orang-orang Malwapati tersebut bukanlah mata-mata Jayadipa. Ia pun berani menjamin kebenaran omongannya. Mereka bukan mata-mata Jayadipa, Tuan Senopati. Percayalah. Bahadur dan Kasmala bilang, melihat dia di antara para pengikut Jayadipa di tengah hutan dekat air terjun Madukara. Saya lebih percaya mereka daripada tukang sihir itu.
Ketika mereka keluar, di sana terdapat Kasmala dan Bahadur yang sedang berbicara tidak jelas satu sama lain. Kemudian pria mitra pun memberitahu Patih Megananda lagi kalau sebenarnya mereka telah dibohongi oleh Bahadur dan Kasmala, dan para penyihir tersebut sebenarnya adalah musuh besar Malwapati. Sehingga apabila Sawopitu melindungi dua penyihir tersebut, maka mereka harus bersiap pula untuk berhadapan dengan Malwapati. Mendengar semua itu, terlihat jelas di wajah Diwangkara dan Megananda ada rasa ngeri dan ketakutan, mengingat bahwa Malwapati adalah kerajaan yang sangat kuat. Kasmala dan Bahadur telah membohongi Tuan. Mereka adalah musuh besar Prabu Malwapati. Kalau Tuan melindungi mereka, kedua orang Malwapati itu akan melaporkan kepada Prabu Anglingdarma. Apa Sawopitu cukup kuat untuk berseteru dengan Malwapati? Aku tidak mau ada urusan dengan Malwapati. Di hari itu, di istana Malwapati, terlihat Senopati Prabaskara sedang menghadap dan melapor kepada Prabu Anglingdarma bahwa mereka tengah kedatangan tamu dari Sawopitu, yaitu utusan Prabu Jayadipa. Anglingdarma pun kemudian mempersilahkan tamu-tamunya tersebut untuk masuk ke balerong istana. Setelah menghadap Prabu Anglingdarma, Pangeran Mundu dan Pangeran Puru pun menjelaskan maksud kedatangan mereka ke Malwapati. Tapi kalau Tuan Prabu Jayadipa sudah ada di sana, untuk sementara kami bisa mengizinkan. Selanjutnya orang saya akan memeriksa seluruh rombongan untuk memberikan perlindungan negara kepada kalian. Di hari itu, Sudawirat dengan ditemani Pangeran Indrabrata pun sedang menghadap Prabu Jayadipa dan menceritakan tentang permasalahannya dengan Malwapati. Ia pun takut kalau saja Prabu Anglingdarma menolak permintaan mereka untuk meminta bantuan serta tempat persembunyian di kawasan Malwapati karena melihat ada dirinya berada di dalam rombongan sang Prabu. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudawirat pun sekalian meminta izin untuk pulang ke puncak Gunung Ciremai guna menengok istrinya yang telah lama ditinggalkannya. Prabu Jayadipa pun kemudian mengizinkan Sudawirat dan ia pun berharap supaya Sudawirat kembali lagi untuk membantu mereka. Karena bakti saya kepada guru saya, mau tidak mau saya pun terlibat. Dan tidak bisa dihindari untuk melawan kesatria-kesatria Malwapati seperti Batik Madrim, bahkan Prabu Anglingdarma sendiri. Yang saya takutkan, dengan adanya saya dalam rombongan Tuan, penerimaan Prabu Anglingdarma akan lain. Bukan mustahil malah menolak. Di Malwapati, terlihat Patih Batik Madrim dan Suliwah, serta Pangeran Mundu dan Puru yang bersiap untuk pergi menengok langsung keadaan Prabu Jayadipa. Semua itu atas perintah Prabu Anglingdarma yang mengutus Patih Batik Madrim dan Suliwah untuk memutuskan secara langsung tentang permintaan mereka. Setelah melihat langsung keadaan rombongan Prabu Jayadipa, kedua pangeran itu pun menceritakan bahwa mereka dibantu oleh seorang pendekar sakti bernama Sudawirat tanpa memberikan sepeser uang pun kepada pendekar tersebut, karena ia pun tidak mau menerima upah atas bantuannya tersebut. Batik Madrim dan Suliwah yang telah mengenal lama pendekar jahat tersebut pun menjadi ragu-ragu akan kata-kata Pangeran Puru. Dia membantu kami dengan tulus. Sekeping pun kami tidak membayar. Dia selalu saja mengacau negeri kami. Bahkan Suliwah sempat terkena ajarengkah gunung mereka. Tapi gambaran itu sama sekali tidak tampak Tuan Suliwah. Setelah itu, mereka pun segera menuju tempat persembunyian Prabu Jayadipa dengan menunggang kuda. Kehadiran Batik Madrim di tempat persembunyian Prabu Jayadipa tersebut membuat Senopati Jambe dan yang lainnya tak percaya bahwa seorang tokoh besar negeri Malwapati mau mengunjungi mereka yang berada di tempat kumuh seperti itu. Patih Batik Madrim. Tidak disangka dia mau datang ke tempat seperti ini. Batik Madrim yang telah turun dari kudanya dan berjalan ke tempat mereka pun bertanya tentang keberadaan Sudawirat karena dirinya belum melihat pendekar tersebut. Begitu juga dengan Suliwah. Di hadapan Prabu Jayadipa, Batik Madrim pun kembali menanyakan keberadaan Sudawirat yang katanya berada dalam rombongan sang Prabu. Dinda Prabu Anglingdarma mengutus saya untuk melihat rombongan Tuan. Kemudian langsung memutuskan apakah boleh tinggal di dalam gua di daerah Malwapati atau tidak. Saya dengar pendekar yang bernama Sudawirat ada di sini. Di mana dia? Saat ini dia minta izin untuk pulang menemui istrinya. Ada yang tidak beres dengan dia, Tuan?
Patih Batik Madrim pun menjelaskan tentang kejahatan yang pernah dilakukan oleh Sudawirat terhadap raja dan rakyat Malwapati. Mendengar cerita Batik Madrim, Pangeran Indrabrata pun membantah bahwa Sudawirat pernah melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang telah diceritakan oleh Patih Batik Madrim, karena ia merasa bahwa Sudawirat selama ini selalu baik kepada mereka dan tidak ada tanda-tanda dia pernah melakukan kekejian seperti itu. Hampir membunuh Prabu Angling Dharma serta pendekar Suliwa dengan ajian Rengga Gunungnya. Kami sama sekali tidak melihat ada tanda-tanda pendekar Sudawirat pernah melakukan hal-hal tercela seperti yang Tuan ceritakan. Apa yang saya katakan sama sekali bukan pembelaan. Tapi semua yang saya amati dari pendekar Sudawirat. Sementara itu di puncak Gunung Ciremai, Sudawirat pun telah sampai dan langsung menemui Uyut Sawika. Kemudian ia pun segera menemui istrinya yang ternyata telah menggendong putranya. Sudawirat pun sangat senang melihat anaknya telah lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat. Dia menunggu boponya memberi nama. Loh, kenapa tidak minta nama pada Uyut Sawika saja? Kan lebih bagus. Boponya yang lebih berhak, Wirat. Wirat, beri nama anakmu sebaik-baiknya. Nama yang bisa membanggakan pada orang yang menyandangnya.